sampai macet total. Dengan melantunkan sholawat dan takbir, supporter timnas sudah tiba dan padati GBK jelang laga Indonesia vs China, bertepatan dengan malam takbir. Jakarta. Langit ibu kota mendung tapi tak menghalangi jutaan doa dan semangat yang berhembus dari segala penjuru negeri. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah momen langka, sakral, dan syarat makna. Sebab malam ini dua hal besar terjadi bersamaan. Malam takbir Hari Raya Idul Adha dan laga panas Indonesia vs China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan seluruh mata, hati, serta langkah rakyat Indonesia kini tertuju ke satu tempat, Stadion Gelora Bung Karno. Sejak fajar menyingsing, iring-iringan manusia dari berbagai arah sudah tampak mengalir menuju jantung ibu kota. Dengan membawa bendera merah putih, syal bertuliskan Garuda di dadaku, pengeras suara, hingga beduk kecil dan rebana, para supporter dari Sabang sampai Merauke berkumpul, bersatu, dan menyuarakan satu nama, Indonesia. Mereka datang dengan cinta, datang dengan doa, dan datang dengan semangat yang tidak akan bisa dibeli oleh siapapun. Macet total menjadi hal yang tak terhindarkan. Banyak dari pengemudi bahkan mematikan mesin dan turun dari mobil mereka, ikut hanyut dalam irama takbir dan sholawat yang menggema dari setiap sudut jalan. Ini seperti lautan manusia yang tidak ada ujungnya. Saya tidak bisa melihat jalan, hanya kepala-kepala manusia yang bergerak perlahan sambil bersholawat, kata seorang polisi lalu lintas yang sudah berjaga sejak subuh. Suara takbir menggema tak putus sejak siang hari. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seruan itu melambung dari jalanan, dari balkon-balkon apartemen, dari dalam mobil, hingga dari pelataran GBK, yang kini telah menjelma menjadi tanah suci, semangat nasionalisme, dan keimanan yang bersatu. Para supporter tak hanya bersorak untuk sepak bola. Mereka memadukan semangat olahraga dengan kekhidmatan keagamaan. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi momentum spiritual dan kebangsaan yang menyatu dalam satu titik waktu. Banyak dari mereka yang mengenakan pakaian khas daerah, sorban putih, gamis. Karena malam ini, kita tak hanya rayakan Idul Adha, tapi juga perjuangan timnas kita melawan salah satu raksasa Asia. Ujar seorang supporter dari Madura dengan mata berkaca-kaca. Di tengah lautan manusia yang melantunkan sholawat, terdengar pula dentuman beduk dan tabuhan rebana. Kelompok supporter dari pesantren-pesantren Jawa Timur membawa alat musik tradisional Islami, menabuhnya dengan irama semangat sambil bersholawat. Lagu Shollu ala Nabi bergema, bersaut-sautan dengan lagu dukungan untuk timnas. Shollu ala Nabi, Muhammad ya Habibi ya Nabi. Tak lama kemudian, kelompok lain menyambung dengan lantunan takbir yang lebih kencang. GBK tak hanya menjadi stadion, tapi seperti masjid raksasa tempat seluruh umat dan bangsa bersatu dalam kekhusyukan yang luar biasa. Pemandangan ini menyentuh banyak pihak. Media asing yang hadir pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dari China, Jepang, hingga Eropa, kamera para jurnalis sibuk merekam fenomena unik ini. Seorang reporter dari Tiongkok yang baru pertama kali menginjakan kaki di Jakarta bahkan mengatakan dengan penuh kekaguman, "Saya datang untuk meliput pertandingan sepak bola, tapi saya menyaksikan ziarah spiritual kebangsaan. Ini luar biasa, kami tidak punya budaya seperti ini." Lautan manusia terus berdatangan. Supporter dari Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, hingga daerah-daerah pelosok Papua, semuanya ada di sini. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari demi bisa menjadi bagian dari sejarah malam ini. Sebagian datang naik bus, sebagian naik kereta, ada pula yang menempuh perjalanan udara dan langsung meluncur ke stadion tanpa sempat beristirahat. Namun tidak ada rasa lelah. Yang ada hanyalah semangat dan cinta yang tak terbendung. Mereka berkumpul, berpelukan, saling memberi makanan, dan tentu saja saling menguatkan. Kalau bukan kita yang dukung Indonesia, siapa lagi? Ucap seorang pemuda dari Palembang yang menggendong adiknya yang masih kecil. Menjelang maghrib, GBK sudah nyaris penuh. Bahkan ribuan supporter lainnya yang tak kebagian tiket tetap bertahan di luar stadion, duduk di jalanan, menonton dari layar besar yang telah disediakan panitia. Di saat gema takbir mulai memuncak, suara adzan maghrib terdengar dengan khidmat. Ribuan orang yang tadinya bersorak langsung diam, berdiri, mengangkat tangan, dan bersiap melaksanakan salat berjamaah di tempat mereka berdiri. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, tak kuasa menahan haru.
Dalam sesi wawancara sebelum kick-off, ia berkata, "Saya pikir ini hanya pertandingan penting, tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini adalah keimanan, kesetiaan, dan cinta rakyat kepada bangsanya. Saya belajar banyak malam ini." Tak ketinggalan, asisten pelatih Alex Pastor dan Denny Lanzat juga meneteskan air mata ketika melihat bagaimana para supporter bersujud dan bersalawat bersama. Di malam takbir yang biasanya sunyi dan khusyuk, GBK malah bersinar terang dengan nyala api semangat. Takbir tetap bergema, tapi bersatu dengan lagu-lagu semangat nasional. Dari Tanah Airku hingga Indonesia Raya, semua dilantunkan dengan sepenuh jiwa. Tak ada batasan usia, suku, bahasa, atau agama. Malam ini semuanya adalah Indonesia. Ketika waktu pertandingan makin dekat, seluruh stadion menggema dalam satu petikan. Indonesia! Indonesia!